Ya, selamat pagi. Kembali lagi kita memasuki pelajaran kita untuk pertemuan kedua dalam pendidikan agama Kristen yang berjudul Baptisan sebagai Tanda Milik Kristus. Referensi Alkitabnya yaitu Kisah Para Rasul 19 ayat 4 dan Roma 6 ayat 1 sampai 6. Pembelajaran kita yaitu mengenai baptis. Mungkin anak-anak sekalian sudah semua kena baptis. Apalagi kalau kita yang beraliran Protestan itu sudah dibaptis, dan kamu itu dibaptis dibawa oleh orang tuamu ke gereja ketika kamu masih kecil. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menghayati baptis, percik atau selam di dalam Yesus Kristus melalui puisi. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni. Yang ketiga, yaitu menjelaskan makna baptisan sebagai lambang pembasuh diri. Sedangkan yang keempat, tujuan kita mempelajari yaitu kamu bisa menulis puisi yang isinya mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk saat ini. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, tolong kamu bacakan dulu Alkitabmu, kamu bukakan sebagai literasi kita pada pagi hari ini, yaitu Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Bapak akan membacakannya untuk kalian. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Kata baptis berasal dari kata Yunani yaitu baptizo, yang mempunyai arti yaitu menutupi seluruhnya dengan cairan, mencelupkan sesuatu ke dalam cairan kemudian mengeluarkannya lagi. Yang ketiga, dibanjiri atau dicelupkan ataupun dibenamkan. Itu dia dalam bahasa Yunani. Sedangkan dalam Perjanjian Lama, istilah baptis yaitu tevilah. Penggunaan kata tevilah itu bisa kita lihat yaitu ketika orang yang bukan Yahudi ingin bergabung ke Yahudi, maka dia harus terlebih dahulu disucikan atau dibersihkan. Yang kedua, pemakaian tevilah yaitu bisa kita lihat Panglima Naaman ketika ia disembuhkan, dicelupkan ke dalam air sebanyak 7 kali, maka ia terbebaskan dari penyakit. Jadi tevilah dalam Perjanjian Lama yaitu membersihkan ataupun menyucikan. Baptisan Yohanes yang dilakukannya di Sungai Yordan adalah suatu baptisan yang bersifat eskatologis, yaitu menuju kepada Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Di sana nanti kita baca di Markus 1 ayat 4-8. Baptisan Yohanes bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan. Namun sifatnya adalah melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Baptisan melukiskan identifikasi orang percaya dengan kematian Yesus, penguburannya, dan kebangkitannya.
Dalam baptisan dimasukkan ke dalam air, yaitu menggambarkan dikuburkan bersama dengan Kristus. Sedangkan keluar dari air menggambarkan kebangkitan Kristus. Gereja mengakui dan melaksanakan baptisan pada anak-anak atau mulai dari usia bayi. Tetapi ada juga gereja yang melakukan baptisan ketika sudah dewasa. Baptisan anak-anak bisa dilakukan, ini biasanya yang beraliran Protestan yang membaptis anak-anak. Dasar Alkitabnya bisa kita lihat dari Injil Lukas 18 ayat 16a, yang mana di sana bahwa Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya. Yesus mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka." Lalu Yesus memberkati anak-anak itu. Demikian juga baptisan orang dewasa. Ada juga pendukungnya, bisa kita lihat Injil Matius 28 ayat 19 sampai ke ayat yang 20. Dalam baptisan, media yang dipakai yaitu adalah air. Air melambangkan pembersihan ataupun penyucian. Ada yang dipercik dan ada juga yang diselam. Yang diselam mengikuti tradisi, yaitu ketika Yesus dibaptis. Jadi pelaksanaan baptis ini adalah hanya perbedaan praktis yang didasarkan kepada tradisi gereja masing-masing. Jadi itu tradisi. Mereka membuat dipercik ataupun diselam. Jadi itu tidak masalah. Itu sah-sah saja. Yang penting kita itu dibaptis satu kali dalam hidup kita. Selama kita hidup, kita hanya boleh dibaptis satu kali di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus, dengan menggunakan air sebagai lambang dari darah Kristus yang menyucikan dosa manusia. Dengan sakramen baptis mengingatkan agar orang percaya mematikan diri dari dosa-dosa dan menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama dan memasuki cara hidup yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab lebih menekankan kepada makna baptisan, bukan caranya. Jadi yang terpenting adalah makna dalam baptisan tersebut. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita melihat amanat agung Tuhan Yesus yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan. Namun, keselamatan itu harus disampaikan ke seluruh bumi. Yesus menginginkan agar keselamatan mencakup semua bangsa dengan tanda baptis, sehingga mereka menerima anugerah keselamatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur percaya sangat penting dalam baptisan. Percaya kepada Kristus dan bertobat. Jadi, salah satu syarat untuk dapat dibaptis adalah orang yang sudah bertobat. Orang yang mengalami pertobatan adalah orang yang mengalami lahir baru, yaitu lahir rohani, bukan lahir jasmani seperti yang dipikirkan oleh si Nikodemus
yang dikatakan lahir kembali lagi ke rahim ibunya. Namun di sini yang dimaksud dengan lahir kembali adalah mengalami pertobatan, mengalami kelahiran yang harus dialami seseorang agar bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran inilah yang dikatakan dengan kelahiran rohani, bukan kelahiran secara jasmani. Orang yang dilahirkan kembali dibebaskan dari kuasa dosa dan ikatan kuasa kegelapan, maka ia akan menjadi ciptaan baru, yaitu manusia rohani yang disebut sebagai anak-anak Allah. Bisa kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17, 1 Timotius 6 ayat 11. Jadi, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, manusia itu harus dilahirkan 2 kali, yaitu dilahirkan secara jasmani dan dilahirkan secara rohani. Itulah sebabnya mengapa kita harus dilahirkan kembali. Materi baptisan, mudah-mudahan anak kami bisa mengerti apa itu makna baptis, dan apabila anak kami belum dapat mengerti, boleh diajukan pertanyaannya melalui WA dan akan Bapak balas. Ada tugas seperti biasa, tolong dikerjakan dan dikirimkan kepada Bapak. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa minggu depan. Shalom.